akhirnya alhamdulillah bisa lulus A2. Tapi satu kali tes langsung lulus. Doa semua. Terima kasih. Penggemar-penggemarnya sastra. Nah, tapi setelah lulus juga belum ada gambaran nanti bakalan kayak mana. Gitu. Ke Jerman. Pertama saya datang ke Bandung itu pertengahan Januari. Tahun 2019. Les selama 3 bulan lebih dikit sampai April tanggal 25. Ya 3 bulan lebih seminggu lah ya. Itu sampai A2. Sampai A2 itu sangat singkat, intensif. Per hari bulan pertama 2 jam. Bulan kedua dan ketiga 4 jam. Yang lain di kos-kosan belajar terus sampai pagi siang sore malam. Gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa lulus A2. Tapi satu kali tes langsung lulus. Doa semua. Terima kasih. Penggemar-penggemarnya sastra. Nah, tapi setelah lulus juga belum ada gambaran nanti bakalan kayak mana. Gitu. Bakalan gimana? Udah jauh-jauh dari Tulungagung ke Bandung nih. Gimana nih? Ya udah nggak apa-apa, pasrah aja lah. Lebih jauh mana yang dari Medan ke Jakarta itu? Tapi saya 14 jam naik kereta api. Mereka kan enggak. Dari Tulungagung ke bandara terdekat ke Surabaya juga lama. Iya. Maksudnya. Kami juga bisa naik kapal. Oke. Jalan kaki lebih lama. Oke. Saya ngaku, saya sobat miskin. Nah, karena itu juga mahal kan biaya, dan untuk lesnya sendiri saya juga mengeluarkan biaya yang tidak murah gitu. Terus nggak usah sebut nominal lah, nanti Anda terkejut. Bisa terkejut sekarang. Miliaran Sekarang gitu. Nah itu sampai karir kamu sebagai movie star itu kan harus cut dulu untuk sementara gara-gara harus masih dibahas. Oke, habis itu gimana bisa dapat Ausbildung di Fachverkäuferin di Bäckerei? Padahal itu kan maksudnya nggak banyak orang Indonesia yang bisa dapat Ausbildung di bidang itu. Jujur saya sendiri tidak tahu. awalnya kalau diminta milih, saya pengennya tuh jadi pengasuh orang tua aja gitu. Karena Altenpflegerin, karena jujur saya tuh orangnya agak nggak sabaran, jadi ingin melatih kesabaran gitu. Bukannya malah itu mencari korban. Ya, tapi ternyata untuk Altenpflegerin tuh harus B1, itu yang pertama. Tapi setelah tahu pekerjaan Altenpflegerin itu ternyata sangat berat, akhirnya saya bersyukur gitu, nggak jadi Altenpflegerin ya. Terus dapat penawaran Fachverkäuferin, apaan tuh gitu. Pakai mata itu ternyata saya lihat ini intinya berkaitan dengan penjualan, harus berhubungan dengan komunikasi gitu. Saya takut juga karena harus berkomunikasi banyak dengan orang, harus menggunakan bahasa Jerman. Oh gitu. Terus tapi teman-teman saya mendukung ketika tahu saya tuh sekelas 4 orang, tapi yang berangkat pertama saya. Nah itu saya pertama dan terakhir juga di tempat les itu sepertinya, di program itu. Berarti nggak jalan lagi oleh sekarang? Nggak jalan lagi karena kemahalan. Bukan. Aku nggak bisa. Ini adalah korban. Oke. Habis itu teman-teman tapi mendukung karena kamu kan suka komunikasi. Berarti itu cocok dong dengan kamu gitu. Terus saya mikir, iya kalau itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris minimal lah ya aku bisa. Bahasa Jawa gitu. Tapi dalam bahasa Jerman, oke lah. Tapi nggak apa-apa, kamu kan intinya sudah suka di situ komunikasi. Oke, selanjutnya Sakti ya. Gimana? Karena 1 minggu sebelum aku berangkat ujian dari sini, jadi nggak terlalu takut
udah mulai tanya-tanya gimana kerjaannya, gimana tempat tinggalnya, semua udah tanya. Jadi nggak terlalu takut, tapi tetap aja sampai sini hari pertama sih biasa ya, ngerasainnya kayaknya oh ini Jerman, kayak ngekos di tempat kawan, kayak ngekos gitu. Tapi ini ngerasain 1 bulan pertama itu kayak kacau sih. Maksudnya kacaunya itu kayak kaget, kok sepi ya, kok nggak ada tempat untuk cerita ya gitu. Walaupun kita kan berdua tapi banyak kan diem gitu. Kayak kita kayak ayam misalnya ayam jago atau apa yang ribut terus dipindahin ke suatu tempat gitu yang asing gitu tiba-tiba gitu. Yang rasanya kayak gitu. Tapi akhirnya 3 bulan berlalu, alhamdulillah bisa bisa adaptasi dan perasaan-perasaan yang di awal itu ya hilang gitu aja. Gitu. Rasa takut, kayak rasa bingung gitu hilang. Jadi sekarang itu kayak misalnya emang lagi sedih ya bisa bilang udah jalanin aja, ngapain harus dipikirin. Kalau sekarang sih gitu, maksudnya udah terlalu apapun hasilnya ya udah, yang penting kita udah usaha. Kalau dulu di awal terlalu dipikirin gitu. Jadi stres. Sampai sini ya, kenapa begini ya, nanti ke depannya gimana ya gitu. Karena mungkin itu karena mungkin terlalu takut, terlalu dipikirin, jadi was-was aja takut ya. Tapi sekarang udah enggak sih. Tapi benar kalau bukannya kamu merasa excited, wah bakal ke Jerman. Ya, di satu sisi ya, di satu untuk sisi. ini untuk sebelum berangkat sih itu. Enggak sih. Kalau aku sih lebih ke sebelum berangkat. Kalau aku sebelum turun tiket. Iya. Pas udah dapat tiket aku hampa. Malah takut kayak aku malas kali nih mau kesana gitu. Maksudnya sebelum dapat tiket tuh aku menggebu-gebu sih. Iya benar. Sebelum dapat tiket, udah tentu tanggal nih, tanggal 24 bulan ini berangkat. Waduh, langsung lemes gitu. Takut. Oke. Ekspektasi kalian dan reality di Jerman sendiri. Dari mulai ya itu bisa kita masukkan ke adaptasi ya berarti ya, adaptasi. Ekspektasi kalian di Jerman itu kayak gimana sih? Dari mulai makanan, dari mulai udara, dari mulai 4 musimnya ya, terus dari mulai apalagi kalian muslim ya. Nah itu yang paling berat juga aku rasa ya. Terus kalian sempat Ramadan nggak? Belum Ramadan. Belum setahun berarti. Belum. Jadi masih fresh dari oven ini anak-anak. Terus gimana ekspektasi dan realitinya gimana? Kalau aku sendiri memang dari awal semenjak mengikuti Ausbildung dan dengar cerita dari teman-teman yang udah di sini, ya kita memang dari Indonesia sebelum ini masih les ya, langsung mikirnya udah nggak terlalu berekspektasi tinggi gitu. Memang niatnya kita kesini memang mau cari pengalaman gitu, itu aja sih. Karena memang niat awalnya meninggalkan Indonesia itu bukan cuma hal yang berat ya, pasti berat. Cuma sampai sini kan yang kita inginin ada hal baru yang kita kenal gitu sih. Jadi pengalamannya itu yang paling utama. Jadi dari awal memang nggak terlalu ekspektasi tinggi. Tapi setelah sampai sini dapetnya lebih sih sebenarnya. Dari ekspektasi kan karena nggak terlalu tinggi itu masa ekspektasi. Tapi setelah sih ternyata wonongnya bagus, tempat kerjanya bagus, uangnya bosnya sangat baik, gajinya layak, tempat tinggalnya kayak gitu, pokoknya semua memadai. Cuman memang nggak bisa bohong, perasaan awal adaptasi itu memang berat ya 1 bulan pertama gitu. Tapi karena ekspektasi nggak terlalu tinggi sampai sini, rasa apa yang dapat ya kan jadi bagus. Iya, mending gitu ya. Jadi gitu. Jangan berandai-andai terlalu. Terus karena cuma lihat story orang, aku pengen ke Jerman kayak segini gitu, sampai sini mereka nggak mikirin di sini itu ya hidup sendiri, nggak ada keluarga, bingung, nggak ada tempat cerita, bahasa masih seadanya gitu sih. Jadi mending sebelum berangkat ekspektasinya nggak terlalu tinggi, sampai sini siap untuk menerima apapun yang didapat. Padahal ya insya Allah sih yang didapat bagus. Ternyata di luar dari ekspektasi ya, realitinya lebih ini. Tapi masing-masing beda loh ya, di sini nggak bisa dijadikan patokan ya kalian ya, tergantung dari masing-masing orang punya ceritanya masing-masing. Terus untuk musim sendiri, kalian udah melewati musim apa nih? Enggak, belum musim gugur sama musim dingin udah. Musim dinginnya pun waktu tahun ini nggak terlalu dingin, tapi nggak kayak tahun kemarin. Tapi tetap kerasa, maksudnya. Pasti dong. Maksudnya tapi di tempat kamu dari mana? Dari Jawa mana? Tulungagung bukan ada musim salju. Nggak ada. Adanya tuh musim jagung, musim sayur-sayur. Nah, terasanya itu
misalnya pas nunggu misalnya nunggu kereta, nunggu bis kan Di luar tuh. nah satu hal ya ini nanti dibahas soal transportasi. Tenang. Jadi misalnya kami pulang sekolah itu kan naik kereta api, habis itu naik bus. Nah harusnya ketika semuanya tepat waktu, maka kami bisa selesai naik kereta langsung naik bus. Tapi kadang-kadang realitanya kadang kereta api telat 5 menit atau 2 menit atau 3 menit. Akhirnya bisnya sudah pergi. Bis yang di stasiun. Nah itu kita harus nunggu, ada yang sampai 1 jam nunggu. Dan itu ketika musim dingin dengan angin yang sangat kencang. Jadi kamu udah tahu di sini ya rasanya sulitnya menghadapi musim dingin. Menunggu bus. Ya. Gimana kalau nggak nunggu jodoh? Lagu milu. Tanyakan kepada ahlinya. Lagu milu. Tanyakan kepada ahlinya. Perjalanan ini. Jadi orang nampak salju cantik. Aku dari kenyataannya ketika kamu harus berada di luar nunggu sesuatu dan Suhu minus ya. Suhu minus itu sangat-sangat. Berangkat sekolah pagi-pagi jam 6 suhu minus sekian, angin kenceng, aduh udah kayak gitu. Kaput ya. Kaput badan. Itulah perjuangan yang kalian lihat enak ya kalian di Eropa lihat salju cantik-cantik. Rasakan, coba masuk freezer 1 jam. Itulah yang kami rasakan. Gak kuat. Kasihan freezernya. Ya, jadi teman-teman sebelum ke Jerman kalian harus masuk freezer dulu. 1 jam. Intinya di situ ya yang mau kamu sampaikan. Kesimpulannya itu Sudah panjang-panjang. Jadi syarat untuk ikut Aus Bildung, terutama di wilayah Eropa, kalian harus masuk freezer 1 jam. Itu adalah tes body kesehatan. Banyak yang nggak lagi masih nanti kata saya. Oh iya, terus satu hal lagi. Ini penting loh. Ini kesehatan. Oke, nah. Terkait dengan kesehatan, kan orang sini tuh juga sangat menjaga kesehatan. Terus, nah di Ausbildung itu juga ada probezeit. Itu masa percobaan. Kalau di perusahaan kami itu 4 bulan. Nah, itu ketika kita udah bisa melewati 4 bulan itu dengan baik, maka ya bisa lanjut gitu Ausbildungnya. Tapi kalau misalnya 4 bulan itu orangnya sering sakit, misalnya sering nggak masuk, sering terlambat dan nggak disiplin. Tapi terutama tuh kayak sering sakit kan, ada orang-orang yang dengan cuaca yang kayak gini terus gampang sakit. Nah itu tuh juga jadi pertimbangan dan bisa jadi kamu tidak lolos. Itu walaupun udah sampai di Jerman, walaupun dari Indonesia bisa dipulangkan. Bisa. Itu syarat sebagai satu syarat sih. Jadi harus bisa bertanggung jawab pada diri sendiri gitu. Ya, Jaga-jaga lah. jaga kesehatan, tidur harus cukup, makan harus sehat. Dengerin apa kata dokter. Berubah-ubah. Kadang dia sastro. Kan artis, dia multi talent. Bisa jadi apa aja ya. Ambibi dong. Terus harapan kalian ke depannya setelah Ausbildung ini? Ini Ausbildung baru jalan hampir setengah tahun. Seperempat tahun pertama rasanya berat gitu. Sekarang udah merasa biasa ya. Semoga kalau tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, tahun ketiga lewat tuh rasanya bisa lebih ringan gitu. Terus sekolah bisa lebih lancar, menyelesaikan ini Lulus tepat waktu. lulus. 3 tahun ya. Lulus 3 tahun gitu. Terus Karena dapat sertifikat kalau ya, sertifikat profesional. profesional. mungkin kalian ada rencana ke depan untuk
ke universitas. Di Jerman ini kan bagus. Nah ini untuk cerita awalnya sebenarnya sebelum masuk Bildung kan main S2 nih. Pengennya sampai kuliah sini lagi. kok kendor semangatnya. Karena Masih udah belum ngerasain kepikiran sih. sekolah di Ya, sini ngerasain kayak sekolah sih. mana. Mungkin karena bahasanya aja sih. Jadi rasanya sampai sini belum kepikiran sih untuk lanjut gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak gitu. karena banyak banget loh di Indonesia tuh yang ya melihat ya. Biasalah manusia, kalau orang Jawa bilang sawang sinawang ya, saling melihat. Saling melihat. Ya, yang dari jauh melihat Iya. yang jauh melihat yang dekat melihat yang jauh. Pokoknya saling melihat gitu ya. Itu di Jerman kan bagus banget. Iya. Semua berbondong-bondong Iya. untuk kuliah di Jerman gitu kan. Sedangkan orang Jerman sendiri jujur aja nih ya, mereka lebih memilih Ausbildung loh sebenarnya Iya. daripada kuliah di universitas. karena mereka udah pengen verdian duit ya, ya. Duit juga sih ujung-ujungnya. sambil belajar juga. Belajar. Mereka juga bisa lebih ahli gitu sih, biasanya lebih belajar lebih fokus gitu kan. Kayak Bisa di Indo, belajar. kalau di Indo dipelajarin semua, jadi yang tahunya juga. Mungkin kalau aku bilang Ausbildung itu kayak D3 gitu. Iya, benar. Emang iya. Bisa apa D3? D3, kan tiga kita tahu. Oh gitu ya. Kalau 5 tahun dari mana? Gua namanya. Ya tapi maksudnya ya bener sih. Tapi dia usianya usia anak-anak SMA sih. Tapi iya, Teman-teman di banyak sekolah itu banyak. 17 tahun. Menurut kalian untuk ini nih, Fauzan, Ojan, kamu udah selesai S1 ya? Iya. Lebih baik mana nih? Lulus SMA langsung ikut Ausbildung atau kuliah dulu selesai S1 terus ikut Ausbildung? Kuliah kamu di sini ngaruh nggak? Enggak. Ngaruh lah. Enggak, maksudnya Enggak sih. sertifikat kamu itu bisa nggak ditranslate terus ada pengaruhnya nggak di Untuk Jerman? Ausbildung. Kalau misalnya kamu pengen karirnya lebih bagus atau dapat Harusnya ada gaji sih, yang bisa. lebih bagus, Harusnya ada. bisa. Karena emang kan awalnya aku di sini juga Ausbildung gitu ya, gitu sih. Bukan harus. Tapi kok misalnya mau ditanya kenapa pilih mana SMA terus langsung. SMA atau udah terus kuliah, lebih bagus tamat SMA langsung Ausbildung. Itu Kenapa? bisa jadi hemat waktu Ya hemat umur juga. Hemat waktu. Ya. Kalau saya enggak, aku kontra nih. Gimana? Karena saya juga punya teman les yang oh my god, aku cerita nih. Enggak, karena menurut saya Aku nggak pernah dengar apa-apa cerita apa tadi Kok tiba-tiba enggak? enggak. Maksud saya gini. Anak-anak lulusan SMA di Indonesia dan anak-anak lulusan SMA di Jerman itu beda. Menurut saya, tadi kayaknya aku gak jadi Maksudnya lebih ke yang dirasain sih. Kalau menurut aku Kenapa? kayak tingkat kedewasaan dan sebagainya itu anak-anak Indonesia yang lulus SMA ketika mereka langsung Ausbildung di sini, aku rasa lah ya, aku nggak tahu gimana, itu mereka mentalnya belum cukup kuat, belum cukup siap gitu. Entah setelah SMA mereka kerja dulu atau kuliah dulu, tapi menurutku lebih baik mereka mematangkan dulu mentalitinya, baru mereka berangkat ke Eropa. Karena ketika mereka belum cukup siap secara mental, terutama ya, untuk datang ke Eropa, apalagi tujuannya hanya untuk, kan kalau anak lulusan SMA tuh mikirnya kebanyakan jalan-jalan ya, Iya. bisa ke Eropa nih, bisa jalan-jalan gitu. Itu takutnya malah di Jermannya dia tanda kutip bikin masalah atau gimana gitu. Kalau aku sih menurut aku tergantung pribadinya. Tergantung sih. pribadinya Jadi, juga sih. nggak bisa. ya. Tapi Soalnya kan kalau misalnya bisa. emang kalau misalnya emang SMA kenapa tamat SMA kan bisa dia dari kelas 2 SMA mau mempersiapkan. mempersiapkan itu. Jadi pas dari kelas 2 macam yang tadi Mbak bilang dia udah ngikutin les dari kelas 2 SMA dan tamat. Mungkin maksud dia lebih ke mental. Iya, Lebih karena- ke apa sih psikologis. Iya, Ya, aku mengenal beberapa orang yang Ausbildung yang lulusan anak kuliah dan lulusan anak SMA itu Beda pola itu pikirnya. benar-benar berbeda. Jadinya tuh Ya, itu benar juga. ketika di Jerman itu aku merasa aduh aku malu. Tapi kalau misalnya sama aku emang kalau aku ya Mbak, aku dulu mikirnya emang harus on time gitu. Aku harus kuliah, aku harus tepat waktu, aku harus diumurin gitu ya. Jadi Enggak, bukan aku nih. iya, contohnya aku kuliah harus tepat waktu lulus gitu. Lulus dulu aku ngapain, aku ngapain. Jadi 12. aku mikirnya kayak sayang di umur gitu. Iya, Benar, saya di umur benar. Kalau aku Karena ini kan pendapat pribadi. Iya. Apalagi aku udah kuliah lulusnya ya semesternya belasan lah.
semester 12 baru S1. Wah, hebat banget kamu ya. Kalah gitu. Lagi dia Kamu selesai S2 Tapi ya? selesai juga ya? Selesai, ya kan? Itu loh, dari bulan dia pulang selesai langsung ngerjain 2 bulan kejar target selesai. Jadi mending karena sebenarnya di sini berpsikolog persiapannya memang untuk anak-anak untuk usia muda, usianya Yunga ya, maksudnya masih belasan ya nggak apa-apa itu bagus sih kan, tapi harus dipersiapkan dengan baik gitu. Iya. Memang dari awal masuk SMA atau SMK di Indonesia udah persiapan memang setelah itu mau Ausbildung gitu. Jangan dadakan gitu. Karena yang paling penting sih persiapan. Persiapan bahasa, mental, dan juga kalian harus tahu realita di Ekspektasi, ya, Jerman. ekspektasi. Jerman dari mulai perbedaan culture-nya, culture shock itu memang ada ya. Terus hawa juga, suhu, musim, semuanya itu harus diakuin. Kalau kita orang Asia kadang-kadang mengalami kesulitan juga. Makanya benar tadi bilang Sakti kayak jangan pernah ekspektasi tinggi. Jadi ketika kalian ekspektasi tinggi dan ekspektasi itu nggak tercapai, kalian bakal sakit. Iya. Tapi ketika ekspektasi kalian rendah, di hati sih. Hati sih. Hati Liver, di mana? liver. Di sini di mana? Jantung. Ya maksudnya kalau misalnya ketika ekspektasi itu rendah, maksudnya nggak terlalu tinggi, kalian mendapatkan Nggak terlalu rendah pun kaget. keadaan di sini juga rendah, kalian juga nggak kaget. Tapi ketika kalian mendapat itu lebih tinggi dari ekspektasi itu, kan kalian bersyukur. Iya. Dan menurut kesimpulannya, kenapa bisa sampai sini menurutku niat dan tekadnya harus dibenerin dulu. Memang tujuan utama kesini ngapain gitu. Kalau memang cuma pengen ikut-ikutan orang, Biar kayaknya keren, juga, ya. wah, kayaknya jangan lah. Berat, pasti jalannya berat. Karena yang pengen bener-bener dan bisa sampai sini aja, yang dia rasain di bulan-bulan pertamanya sangat berat. Ketika aku juga di sini mulai kayak mengeluh gitu kan, aduh aku bisa kayak gini, peninggalnya stres sekali. Iya, gitu. sangat. Aku langsung mikirnya Maksudnya kayak gini tuh apa? Contohnya perasaan misalnya kayak melo gitu. iya sedih gitu, bukan sedih sih, misalnya laki-laki sedih ya. Bisa Bisa juga sedih ya, tapi kalau aku banci aja boleh sedih. Bencong boleh kalau aku sedih. sih mikirnya kayak misalnya keadaan sesuatu nggak, misalnya kerjaan juga banyak gitu, terus sekolah juga pusing kan. Terus aku mikirnya kalau misalnya ada situasi kita down gitu lah, Mentalnya down. ya jadi aku mikirnya gini, aku kembalikan pikiranku masih banyak orang yang menginginkan posisi Posisi saya. ini. Ya, betul. Jadi itu sih bersyukur aja. Ya di sana itu banyak banget yang ingin Benar. seperti kalian sebenarnya. Ada yang pasti support dari keluarga juga ya. Ya. Harus itu ya. Itu yang paling utama. Restu. adalah orang tua. Iya. Wajib dapat restu. Jadi ketika kalian down, mungkin kalian video call atau telepon orang tua, terus mereka support, itu kan juga menguatkan mental juga. Tapi jangan kebanyakan pikiran orang tua. Oke, terakhir nih ya, pesan Sedih terakhir. dari teman-teman yang akan ikut Ausbildung. Iya. Ini dari teman-teman. Dari Ausbildung pengalaman langsung ya. pribadi, dari yang dirasakan sampai sekarang, dari 2012 sampai sekarang, yang paling utama, tujuan utama ikut Ausbildung harus Jelas. niatnya ya harus jelas gitu. Dan juga ekspektasinya jangan melihat semua enak ya di Eropa, jangan lihat dari situ aja gitu. Banyak sisi-sisi lain yang kadang kita nggak mikirin, tinggal di luar sendirian, yang kita nggak kenal lingkungannya kayak apa, orang-orangnya kayak apa, bahasanya kayak apa. Jadi pertama yaitu siapkan mental, benerin niatnya. Kalau udah sampai sini, apapun masalahnya pasti bisa dihadapin, asal tetap sabar dan bersyukur, ingat Tuhan. Itu ingat Tuhan sih ya. Iya. Ingat Allah, ibadah lancar. Ya, dan teman-teman jangan lupa untuk kalian yang ingin lebih tahu dan ingin tahu lebih banyak tentang Ausbildung, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk di Komen, like, guys. di share, di subscribe, dan nantikan part selanjutnya kita akan main-main ke Wonong mereka, ya, dan Lihat. pengalaman-pengalaman tentang Ausbildung selama di Jerman akan kita Mungkin lanjutkan lebih jelas ke lagi kali. part kedua. Dalam. Ya. See you in another vlog.